Ya, di sini saya akan menjelaskan untuk layout responsive. Apa sih layout responsive itu dulu? Yaitu untuk layout responsive sendiri itu untuk membuat layout itu yang menyesuaikan lah. Nah, di sini ada beberapa macam. Nah, untuk yang pertama-tama itu ada expand. Nah, expand sendiri itu untuk mengembangkan style dari row atau kolom sesuai dengan ruang yang tersedia. Jadi penggunaannya itu membungkus setiap style ke dalam expand seperti itu. Nah, bisa dilihat di situ menempati ruang kosong semua seperti itu. Nah, ini kita akan mencoba jika salah satu warna diberikan nilai flex. Nah, flex 2. Nah, artinya itu dia 2 kali lebih besar ketimbang ukuran yang lainnya karena defaultnya itu 1. Jadi kayak gitu. Jadi dia lebih besar ketimbang halaman yang lainnya kayak gitu. Selanjutnya kita akan mencoba yaitu fleksibel. Nah, fleksibel sendiri itu sebenarnya itu mirip sih sama expand, tapi biasanya fleksibel itu untuk mengatur ukuran widget yang di dalam row atau kolom secara fleksibel. Jadi untuk perbedaannya sendiri itu adalah fleksibel itu memungkinkan sel widgetnya itu lebih kecil ketimbang ukuran ruang yang tersisa. Sementara untuk widget dari expand harus menempati ruang yang tersisa dari kolom atau row kayak gitu. Nah, di sini adalah
percobaan untuk membuktikan expand dan fleksibel itu perbedaannya itu seperti apa. Jadi bisa ditonton aja. Nah, ini dia perbedaannya, expand sama fleksibel. Yang satu itu menempati ruang kosong, yang satu itu bisa bentukan lebih kecil ketimbang ukuran ruang yang sisa, seperti itu. Selanjutnya kita akan melakukan percobaan yaitu media query itu apa sih? Nah, itu tuh kelas yang dapat kita gunakan untuk mendapatkan ukuran dan juga orientasi layar kayak gitu. Jadi kurang lebih itu media query itu kita bisa tahu untuk ukuran dan orientasi layar yang sedang kita gunakan kayak gitu. Nah, nanti akan ada hasilnya. Ini codingannya untuk mengetesannya, praktikumnya seperti ini kayak gitu.
Nah, di sini kita sudah mencoba untuk meran, dan di situ tertulis ada screen width sama orientation screennya seperti itu. Selanjutnya kita akan nyobain lagi nih untuk layout builder. Apa sih yang disebut dengan layout builder? Nah, layout builder sendiri itu adalah untuk mengembalikan ukuran maksimum dari widget tertentu. Nah, jadi bedanya sama manual query itu, kalau manual query kan tadi ukuran layar yang digunakan, sedangkan layout builder itu mengembalikan ukuran maksimum dari widget tertentu seperti itu. Nah, di sini kita akan melihat perbedaannya antara manual query dan layout builder seperti itu. Nah, di sini saya sudah mencoba untuk mengurannya, dan kita lihat tuh hasilnya. Nah, di situ tertulis untuk layout builder sama media query-nya seperti itu. Sudah sesuai dengan yang ada di praktikum seperti itu. Oke, selanjutnya itu kita bakal ubah ukuran untuk jendela browsernya untuk melihat perubahan ukuran layar atau media yang digunakan dengan mendapatkan ukuran lebar dan tinggi layar seperti di atas. Kita bisa menentukan tampilan konten berdasarkan ukuran layar yang digunakan. Dalam responsive design terdapat breakpoint yang merupakan titik di mana layout akan beradaptasi untuk memberikan pengalaman pengguna sebaik mungkin. Seperti itu. Jadi di sini kita akan mencoba untuk membuat 3 model tampilan berdasarkan ukuran layar yang kita punya seperti itu. Oke, di sini udah kita jalankan dan kita lihat untuk hasilnya. Nah, di situ terlihat bahwa ukurannya sendiri kotak-kotak, dan jika di tampilan mobile dia bakal berubah menjadi panjang-panjang seperti itu, kayak gitu. Selanjutnya kita akan menuju navigation and routing. Apa sih yang disebut
navigation earning. Nah, jadi ini tuh untuk sistem berpindah-pindah halaman untuk menampilkan informasi yang berbeda di dalam Flutter ya. Itu ya disebutnya rute seperti itu. Nah, untuk rute ini itu menggunakan push and pop ya kan? Nah, konsep navigasi itu juga seperti tumpulan start. Jadi kita berpindah itu dengan push, dan maka screen-nya itu akan ditumpuk oleh screen kedua. Apabila screen kedua balik ke pertama lagi, itu akan dihapus atau disebut dengan pop. Ketika kita melakukan navigasi ke suatu halaman yang sama dari banyak tempat, hal ini akan menghasilkan duplikasi kode. Nah, di sini kita akan memanfaatkan namanya name route. Konsepnya itu mirip dengan sebuah website di mana memiliki rute atau endpoint untuk menuju ke suatu halaman, contohnya seperti login atau detail. Nah, di sini kita mencoba untuk mengimplementasikannya seperti itu. Nah, di sini kita membuat halaman-halaman dulu, yaitu ada first screen, second screen with data, return data screen, replacement screen, dan another screen. Dan bisa dilihat dari tadi itu kurang lebih codingannya ya seperti itulah, kayak gitu.
Nah, ini itu untuk mendefinisikan rute kita harus temukan dulu untuk widget material app-nya dulu, lalu tambahkan untuk properti initial route dan rules-nya itu seperti apa nantinya. Nah, untuk selanjutnya saya akan menjelaskan tentang fungsi-fungsinya terlebih dahulu. Nah, jadi untuk initial route itu pastikan ada syaratnya untuk menggunakan tidak menggunakan properti loop. Nah, navigasi itu macam-macam. Normalnya itu dia bakal memanggil metode untuk navigator terus dengan dua parameter yaitu konteks dan nama rute yang ingin dituju. Nah, untuk pembayaran sebelumnya itu menggunakan navigator .pop. Untuk navigasi data itu kita menggunakan metode pushName bernama argumen. Nah, untuk argumen yang dikirim pada rute tujuan kita menggunakan metode model route of. Untuk return data from a screen dalam beberapa kasus mungkin akan mengembalikan data dari halaman baru. Misalnya setelah pengguna memberikan sebuah input, kita ingin mengolahnya di halaman sebelumnya. Itu menggunakan metode navigator pop. Selain untuk menutup halaman juga berguna untuk mengembalikan nilai. Seperti itu. Selanjutnya di first screen kita akan membuat navigasi untuk menuju ke return data screen. Jika kita perhatikan metode untuk push pada navigasi ini sebenarnya merupakan objek future. Artinya metodenya bisa mengembalikan nilai di masa depan. Oleh karena itu, kita dapat menyimpan nilainya ke dalam suatu variabel. Jangan lupa untuk menggunakan asing dan await untuk menunggu nilai yang dikembalikan. Terus di replay screen itu untuk membuat halaman tadi bahwa navigasi pada floater membuat halaman menjadi bertumpuk atau stuck. Namun kita juga bisa memiliki opsi untuk membuat halaman baru dengan menggantikan stuck yang sedang terbuka. Cara ini umum digunakan pada halaman seperti splash screen atau login di mana pengguna tidak perlu kembali ke halaman tersebut ketika menekan tombol back. Itu untuk metodenya menggunakan push replacement atau push replacement name jika kita menggunakan name root. Jadi halaman screen akan mereplace tag dari replacement screen sehingga ketika pengguna keluar dari halaman screen akan langsung diarahkan ke first screen. Seperti itu. Untuk contohnya akan dilihat setelah ini.
sini udah saya jalankan dan akan muncul tampilannya ada seperti apa. Nah, di situ tampil dan kita coba untuk klik dan seperti itulah kurang lebih untuk simulasinya seperti itu. Sekian dari saya. Terima kasih.